Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah sekalian, para ustadz, para ustadzah, para bapak dan ibu, para santri, adik-adik semuanya, Allah izinkan kembali kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang tentu banyak sekali berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengisinya dengan siyam, qiyam, tilawah Quran dan seluruh rangkaian ibadah terbaik kita. Kemarin kita sempat mengangkat waktu tarhibnya bahwa seorang sahabat yang bertemu Ramadan itu diberi kesempatan untuk masuk surga terlebih dahulu, ya, dibanding orang yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memang peluang beribadah, beramal soleh di bulan ini bisa sangat luar biasa, ibadah yang terbaik. Jihad fisabilillah pun ketika ada orang yang berkesempatan bertemu Ramadan lagi, itu bisa lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah gambarkan itu bisa melebihi keutamaannya antara langit dan bumi, ya, tentu syaratnya ketika bisa mengisi Ramadan dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Pada pagi hari ini kita membahas tentang tafsir tematik yang temanya terkait dengan menghayati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada surah An-Naba. Insyaallah kita semua sangat akrab, hafal dengan surah ini. Kata-katanya pun, kosakatanya kita juga cukup memahaminya, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mentadabburinya dengan penuh khidmah, menghayatinya sepenuh hati, sehingga kita bisa interaktif dengan ayat yang sering kita baca bahkan dalam sholat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Al-ayah. Tentu secara terjemah tafsiriyah para ulama sudah menjelaskan tentang makna dari ayat-ayat ini. Yang perlu kita pahami bahwa terjemah dalam yang kita kenal terjemah mushaf itu adalah tafsiriyah. Jadi menjelaskan maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, namun secara kata-kata para ulama mengatakan tidak bisa diterjemahkan. Maka dalam sebagian cetakan disebut tafsir Al-Quran, bukan terjemah lagi. Nah, para ulama dalam tafsirnya menjelaskan amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya, ya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang berita besar tersebut. Yatasaalun, yang bertanya itu para ulama pun menjelaskan adalah kaum penduduk Mekah, ya, di mana mereka kaget dengan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang berita besar itu, anin naba'il azim. Di antaranya beliau menjelaskan tentang yang paling mengagetkan, paling berat adalah tentang tauhid. Kita semua memahami bahwa mereka memiliki banyak Tuhan-Tuhan, ya, bahkan Tuhan-Tuhan itu satu demi satu dipajang di sekitar Ka'bah, ya. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan la ilaha illallah, ya, tentu ini menjadi hal yang mengagetkan mereka semuanya.
Maka disebutnya sebagai naba'il azim, berita yang besar, menghebohkan. Juga tentang kenabian beliau, ini juga menghebohkan mereka, sampai orang yang sangat dekat dengan beliau, paman beliau, tetangga beliau, kerabat beliau pun menolak itu semua, termasuk Abu Lahab, yang menyatakan celaka kamu Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karena penolakan dan kekagetan terhadap kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah menurunkan surah Al-Lahab. Itu diantara turunan daripada kekagetan mereka tentang Naba'il Azim, tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun surah Al-Lahab yang juga selalu kita baca. Kemudian juga berita besar yang mereka perselisihkan, mereka perbincangkan terus adalah tentang Al-Quran. Banyak penolakan-penolakan juga kepada Al-Quran ini, sesuatu yang sangat mendasar bagi mereka, maka ditolaknya pun dengan sangat mendasar, nggak ada kompromi untuk Al-Quran. Bahkan mereka melakukan tindakan yang sangat tidak masuk akal. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama'. Mereka mengatakan, bahkan menantang gitu. Ya Allah, kalau Quran ini benar, hujanilah kami dengan batu dari langit. Kira-kira masuk akal nggak nih? Karena terlalu berat, terlalu besar berita turunnya Al-Quran itu, atau Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlalu mendasar bagi mereka, akan merubah pola tatanan kehidupan di antara mereka. Banyak upaya untuk menghentikan, namun selalu berujung dengan kegagalan. Bahkan banyak orang-orang yang terdepan dalam menolak berita besar, salah satunya Al-Quran itu, kemudian malah mengikuti Al-Quran. Ditambah menjadi heboh begitu. Maka akhirnya tadi itu diantaranya ya Allah, kalau Al-Quran itu benar, udahlah hujani aja kami dengan batu dari langit. Kalau yang semestinya, seharusnya kan kalau benar, berilah kami hidayah untuk menerimanya begitu. Tapi karena tadi begitu mendasarnya, begitu hebohnya, sekaligus begitu takutnya, khawatirnya mereka, yang terjadi sedemikian rupa. Dan tentu banyak sekali kisah-kisah tentang terlalu beratnya Al-Quran bagi mereka semua, sehingga menjadi an-naba'il azim. Mereka pun sempat berkumpul, tokoh-tokoh pembesar suku-suku Quraisy, kepala-kepala sukunya, yang dihimpun di rumahnya siapa itu tokoh tertinggi, Walid bin Mughirah. Mereka saking beratnya dan ketidaksiapan itu dikumpulkan semua. Ini gimana nih, gawat ini. Al-Quran sudah dibacakan oleh Muhammad, kalau orang nanti pada mendengarnya, maka semakin banyak orang yang ikut Muhammad. Karena yang ngumpul ini tokoh-tokoh, di antara kekhawatiran mereka adalah semakin banyak orang yang ikut Muhammad, semakin sedikit pengikut kita. Artinya ketokohan kita semakin redup. Nah, ini juga yang membuat tadi Naba'ul Azim nih. Waktu itu pas mau musim haji. Mau musim haji itu biasa turun temurun masyarakat dari berbagai suku Jazirah Arab itu berbondong-bondong ke Mekah menunaikan ibadah haji. Nah, yang sangat dikhawatirkan adalah kalau jamaah haji dalam tanda kutip, waktu itu kan belum ada hidayah Islam, tapi ibadah haji tentu warisan dari sejak Nabi Ibrahim. Nah, yang mengkhawatirkan kalau orang-orang yang menunaikan haji dari berbagai suku, kabilah, dari Yaman, dari Syria dan lain-lain semuanya itu ketemu Muhammad, mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad, itu yang sangat menggelisahkan, semakin heboh beritanya.
Ya. Maka nanti kepala-kepala suku, pimpinan-pimpinan tour leadernya gitu ya, pimpinan-pimpinan rombongan kafilah haji itu semuanya akan ketemu Muhammad, mendengar Muhammad, ikut Muhammad nanti. Habis kita itu ya. Nggak punya pengikut, nggak disegani lagi gitu. Karena kan bagaimanapun juga orang-orang dari berbagai wilayah, berbagai negara sekarang kalau ke Mekah tentu sangat mengagumi, menghormati, menokohkan ya, tuan rumahnya dan terutama tokoh-tokohnya. Nah, kalau mereka nanti ikut Muhammad, yang jadi tokoh bukan kita lagi tapi Muhammad. Nah, itu salah satu bentuk anin naba'il azim. Terus ya, perdebatan meluas ya. Dan di antara berita besar pula yang menghebohkan mereka adalah tentang hari kiamat. Dan semua itu disampaikan oleh Rasulullah, nanti akan dibangkitkan kembali, akan dibalas dan lain sebagainya. Ini juga terlalu berat bagi masyarakat pada saat itu. Pelajarannya jamaah sekalian bahwa memang kadang-kadang kebaikan-kebaikan itu butuh waktu untuk bisa diterima oleh masyarakat, oleh orang-orang yang kita ajak untuk memahaminya ya. Butuh dalam tanda kutip strategi, cara-cara mencari metode yang terbaik agar kebaikan, kebenaran yang mungkin diyakini pun bisa diterima ya. Kurang apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal di kalangan mereka ya, kecerdasannya, kejujurannya ya, kebaikan akhlaknya, keturunannya, semuanya lengkap ya. Dengan seluruh modal tadi, mestinya begitu beliau menyampaikan kabar termasuk yang tadi yang besar anin naba'il azim ya, diterima ya. Namun ternyata sebagian besar tidak langsung siap ya. Meskipun nanti tokoh-tokoh ini juga banyak yang akhirnya masuk Islam juga. Ada juga yang sampai meninggal itu tetap pada kekufurannya. Nah, ikhwah wal akhwat fillah, jamaah sekalian, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat keempat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalla saya'lamun. Tidak ya, sekali-kali tidak. Mereka akhirnya akan tahu. Ya. Summa kalla saya'lamun. Bahkan Allah pastikan, penguat di sini. Sekali-kali tidak. Pasti akan tahu nantinya ya. Kemudian ayat ke-6 Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua untuk mulai memikirkan ini tanda-tanda kebesarannya. Dan mungkin tema kita ada di ayat ke-6 ini dan berikutnya. Apakah ya, bukankah saya telah menjadikan bumi sebagai hamparan yang kita lewati ya, kita injak itu tenang, kita bisa berjalan dengan tegak lurus, tidak jatuh. Padahal kita semua tahu bumi ini tidak diam ya. Bumi ini bergerak ya, berputar ya. Tetapi Allah mudahkan kita ya, bahkan kendaraan kita sunatullahnya ya, motor berjalan tidak jatuh ya, dan semua roda yang berputar di atasnya ya, sekarang tahu ya, ada sepatu roda dan lain sebagainya ya, semuanya bisa berjalan dengan tentu sunatullah, hukum alam yang Allah ciptakan ya. Bagi orang-orang yang mau merenung berpikir ini luar biasa ya. Kok bisa ya? Dan itu menjadikannya memahami dan merenungi, meresapi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda besar bumi yang kita injak ini memang kadang-kadang karena begitu biasanya ya, kita agak kesulitan untuk menghayatinya. Sebagaimana tanda-tanda yang rutin kita rasakan nikmatnya ya, kita sering diingatkan kita menghirup oksigen yang begitu banyak dengan cuma-cuma. Yang menghayati mungkin yang terganggu pernafasannya kemarin banyak sekali ya, Masya Allah. Ada agen oksigen tetangga saya itu, Ustaz, sekarang itu
permintaan oksigen luar biasa ya. Ada musibah satu sisi tapi berkah bagi beliau pengusaha oksigen gitu ya. Nah, ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita. Namun karena begitu dekatnya, kadang-kadang kita lupa. Ya. Kalau ditanya sekarang pagi ya, iya ini pagi. Buktinya apa? Kita kadang-kadang nggak merenung, sulit menjawabnya. Nanti jam 10, 11 ini siangnya, iya ini siang. Buktinya apa? Kadang sulit gitu ya, menjawabnya karena begitu dekatnya. Oleh karena itu, bagi kita orang-orang yang beriman, nanti ada firman Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang besar dan dekat tetap, bahkan semakin ya, memberikan ibrah bagi kita semua akan begitu banyaknya, tidak terlepas penglihatan kita, ya, perasaan kita, kulit kita, ya, pendengaran kita, semuanya dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa menangkap itu nanti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya yang tidak, nanti ada masalah ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada ya. Ketika mereka menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, tadi Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya ya, tsumma kalla sayalamun. Mereka pada akhirnya akan tahu bahwa yang tadi tauhid, annahu la ilaha illallah ya. Kemudian wa anna muhammadar rasulullah ya. Jadi dari tokoh-tokoh yang menolak, bahkan masyarakat yang menolak pun akhirnya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal qur'ana kalamullah, bahwa benar Al-Qur'an itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ba'tsa wad darul akhirata haqqun, bahwa nanti pun hari kiamat itu akan benar. Haqqan sayalamun, mereka akan mengetahui dengan pasti. Nah, maka orang-orang yang tadinya menolak itu ketika sudah merenungi, menghayati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi menjadi orang yang paling terdepan bahkan dalam membela yang sebelumnya ditolak. Ya, kita tahu kemudian yang sangat fenomenal adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penolakannya paling puncak. Ya, kemarahannya juga memuncak, tapi kemudian pembelaannya juga paling puncak ya, setelah mengetahui. Dan itu diantaranya adalah hasil ya, hikmah dari menangkap tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Hadirin hadirat sekalian, tanda-tanda kebesaran Allah itu ada secara umum ada dua. Yang pertama tanda-tanda yang besar, dan sebaliknya tanda-tanda yang kecil ya. Tanda yang besar ya, seperti tadi bumi ya, kelihatan banget. Langit ya, dengan 7 lapisannya ya, dengan berbagai penafsiran para ilmuwan yang dimaksud dengan langit 7 lapis itu tanda kebesaran Allah. Gunung ya, yang sering menimbulkan gempa ya, beberapa kali menjelang Ramadan ini kita mendengar gempanya ya. Lautan dengan berbagai fenomenanya, Masya Allah ya. Kita semua paham ada lautan yang terbagi dua, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, itu di beberapa lautan ya. Yang mana para ahli kelautan itu menerangkan kenapa dua laut, di Laut Kaspia misalnya ya, dan banyak tempat lain itu benar-benar terpisah ya. Memang para ilmuwan kemudian menjelaskan, namun penjelasannya kemudian juga mentok gitu ya. Padahal seluruh potensi teoritis ilmiah semuanya sudah dicoba digali ya. Ada yang menjelaskan kenapa laut itu beda ya, nggak mau nyampur ya. Ada yang menerangkan karena kandungan garamnya yang beda. Yang satu kandungannya sangat pekat, yang satu sangat encer, maka nggak bisa nyatu. Ada yang menerangkan yang satu di daerah lain itu karena airnya itu adalah gunung es yang mencair, maka tidak bisa nyampur dengan yang tadi yang kandungan garamnya pekat. Banyak teori-teori yang menerangkan tentang hal itu.
Namun karena kita orang awam, kalau kita coba, ya, kita ambil air laut gitu ya, kemudian kita ambil air yang dari freezer kita campur, kira-kira nyampur nggak? Ya, kita belum bisa memahami penjelasan para ilmuwan tadi, karena memang penjelasannya pun sepertinya belum selesai. Nah, tetap menjadi rahasia, ya, yang Allah tunjukkan. Ini mungkin bagi para ilmuwan. Tapi kalau kita melihat langit, ya, begitu tingginya, kelihatan kadang-kadang pesawat udah gak kelihatan, seakan-akan di atas langit. Tapi ketika kita naik pesawat, ternyata langitnya masih tinggi juga, ya. Dan seterusnya, tanda-tanda besar ini begitu mudah kita tangkap, ya. Namun kemudian tentu ada juga tanda-tanda yang kecil, ya. Misalnya ya sekarang ini kita masih belum juga paham, belum juga merasa aman, maka para ulama, para umara kita masih mengarahkan kita, ya, alhamdulillah masih dibatas-batasi, ya, luar biasa, masih dijarak-jarakin gitu, ya. Ini nasihat dan arahan para ulama dan umara yang perlu kita ikuti, ya. Jumlah jamaah di masjid mushola silakan tarawih, silakan, tapi dibatasi, mewanti-wanti, ya. Ini semua karena ada tanda kecil yang belum bisa ditemukan, bahkan sangat kecil nggak kelihatan, yaitu virus, kan? Ini tanda sangat kecil tapi sangat menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nggak peduli orang itu pejabat yang kaya, yang bisa menghadirkan seluruh ahli spesialis kesehatan, ada yang wafat juga. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu orang yang lain, ya, wafat juga banyak. Bahkan kemarin kita doakan, ya, semoga saudara-saudari kita yang Ramadan 2 tahun yang lalu, ya, masih ngumpul. Kemarin Ramadan tahun yang lalu kan kita nggak bisa tarawih, ya. Ya, bahkan mungkin setelah Ramadan Syawal kemarin masih bersama kita lah dalam kehidupan di luar masjid misalnya, tapi sekarang tidak ada lagi. Ya, ini juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan orang yang gugur karena tanda kecil virus ini, ya, karena wafat dalam kondisi wabah, itu berdasarkan hadis Rasulullah termasuk syahid, ya. Syahid fisabilillah. Mudah-mudahan diterima amal solehnya, diampuni dosanya, dan alam kuburnya menjadi taman surga. Tapi sekali lagi mengingatkan kita yang ketemu Ramadan bisa lebih afdal dari mereka yang sudah dipanggil syahid dalam wabah itu. Karena hadis yang kemarin, orang yang syahid beneran di jalan perjuangan perang di jalan Allah pun bisa, keutamaannya orang yang ketemu Ramadan bisa lebih afdal. Nah, ini pelajaran virus pula. Virus ini sangat kecil sebagaimana kita ketahui, dan sampai sekarang orang masih khawatir di seluruh dunia, masih khawatir, mewanti-wanti, ya. Bahkan luar biasa sekali, sempat penelitian ahlinya itu terus berkembang. Yang tadinya dikatakan orang yang sudah pernah, ya, terpapar sudah aman, memiliki antibodi yang cukup, ya. Belakangan paling 3 bulan masih divaksin gitu, ya. Terus berkembang luar biasa, heboh semua manusia di muka bumi ini karena tanda yang sangat kecil dari Allah Subhanahu wa taala, virus. Meskipun banyak juga yang kemudian udah lelah gitu, ya. Udah lelah berat untuk yang ngikutin protokol kesehatannya. Semoga kita nggak lelah, ya. Karena ini juga tanda kebesaran Allah, ya. Kita menghayati, ya, tanda ini masih dikaji oleh ahlinya, ya. Kemudian para ulama, para umara juga memberikan arahan-arahannya, ya. Meskipun ada juga sebagian umara atau sebagian ulama yang punya pendapat pribadi, ya, tentu arahan kolektif, ada majelis ulama, ada DMI, ada mulai dari gubernur, wali kota, dan seterusnya, yang memang sudah disepakati menjadi panduan, ya, perlu kita jaga dalam rangka kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjalankan prokes itu juga insya Allah berpahala gitu, ya, karena mengikuti arahan ahlinya. Maka mohon maaf kalau saya sering, ya, ini kan mic, ya, dipakai banyak orang, saya semprot, nanti saya semprot lagi, barangkali saya masih membawa virus gitu, ya. Ya, ini juga bagian dari tanda kebesaran Allah. Memang harus sabar seperti itu. Nah, ini tanda yang kecil tentunya, ya. Juga Allah sebutkan tanda yang kecil dalam surah Al-Baqarah, nyamuk gitu, ya.
Nah, ketika tanda virus nyamuk ini kemudian semakin membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu berarti kita memang bisa menghayatinya, menangkap, ya. Dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak segan membuat tanda kebesaran. Contoh perumpamaan seekor nyamuk yang kecil atau yang lebih besar. Ya tentu nyamuk dibanding virus gedean nyamuk, ya. Nyamuk dibanding kecoak dan seterusnya. Kecoak dibanding bumi, gunung, laut dan lain sebagainya, fauqaha semua itu. Lagi-lagi ya, nanti dalam surah Yunus ayat ke-6, bagaimana orang beriman menyikapi tanda-tanda tadi. Ya. Ada banyak orang yang dengan nyamuk ini juga marah-marah, ngomel-ngomel terus. Ya. Nyamuknya diomelin, kira dengar nggak? Ya. Brengsek nih nyamuk misalnya, naudzubillah ya. Kemudian tetangga yang kayaknya nyamuk ini dari tetangga, gara-gara tetangga punya akuarium yang nggak dikuras-kuras, tetangganya diomelin juga gitu ya. Dan banyak yang diomelin gitu. Jadi nyamuk itu menjadikannya banyak mendapat dosa ya, karena tidak bisa menangkap dan tidak bisa mensikapi dengan baik. Tetapi kemudian kalau disikapi, nyamuk ya, semua orang juga mengalami gangguan nyamuknya. Bahkan lagi-lagi nyamuk ini sering sekali membuat orang tidak berdaya. Nah, demam berdarah, alhamdulillah kalah ya beritanya dengan virus ya. Cikungunya, apalagi satu lagi itu. Malaria ada juga kan penyakit karena nyamuk yang turunannya nyamuk demam berdarah itu. Banyaklah pokoknya. Ini gara-gara nyamuk sampai sekarang bahkan orang-orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, punya harta pun juga takut dan sering terdampak oleh nyamuk ini. Nggak pandang bulu itu ya. Nah, ini semua juga lagi-lagi menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah Subhanahu wa taala nanti kita ambil hikmahnya pada surat Yunus ayat ke 42 ya. Baik. Nah, kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian membagi manusia dalam melihat tanda-tanda kebesarannya itu dalam dua bagian. Ya, kita bisa lihat yang pertama orang yang berpaling ada di surat Yusuf. Ya, ayat ke-105 Allah berfirman, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Ya. Berapa banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mereka lihat, yang mereka lalui ya. Tadi yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Tapi wa hum 'anha mu'ridun, mereka berpaling. Artinya tidak bisa meresapinya, tidak bisa mengambil ibrah ya, padahal sedang merasakannya ya. Maka ya ada banyak orang yang kena virus, misalnya kena COVID, ya udah kalau mati aja lah ya. Harusnya kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kalau ya timpakan, kenakan, terpapar ya, jadilah menjadi pahala karena sakit itu pahala. Kalau kau wafatkan jadikanlah saya menjadi syahid begitu. Ada yang begitu, padahal merasakan langsung dampaknya. Ya. Nah, wahum anda mu'ridun termasuk yang besar-besar tadi. Ya, banyak kekayaan, kenikmatan, orang sama-sama dari satu daerah. Kuliahnya, pendidikannya sama. Orang yang sukses, ya, usahanya sukses, karirnya sukses. Yang satu kesulitan dan sering kesulitan. Ya. Kalau merenung, itu juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sukses, ya, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat ini tetangga saya
latar pendidikannya sama, kurang lebih keahliannya juga sama, tapi nasibnya kok beda. Sukses bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua, tidak sukses namun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama itu termasuk yang mungkin terkabulnya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena enak di dunia, enak di akhirat kalau amalnya soleh terus, istiqomah, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Apalagi ketemu Ramadan yang tiap malam itu ada pernyataan bebas dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi utaqa minan nar. Setiap malam itu ada orang yang dinyatakan bebas dari neraka. Syaratnya sama, menangkap tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang-orang yang berpaling, tidak bisa menghayati tanda-tanda tadi. Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat ke-105, tentu ini bukan kita. Kita perlu mengasah, perlu banyak merenung, tentu dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang mengambil pelajaran sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 190 ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dalam pergantian malam dan siang, dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, merenung. Semua orang kan berakal, semua orang kan punya kecerdasan, tapi yang membedakan adalah yang menghayati kemudian mengambil pelajaran, itu yang ulul albab, bukan yang pendidikannya tinggi, pakar dalam bidangnya, bukan hanya itu, tetapi yang bisa menghayati dan mendekatkan diri kepada Allah, itu yang disebut ulul albab sesungguhnya. Dalam surat Yunus Allah juga berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumin yattaqun. Ini Allah bedakan lagi dalam pergantian malam dan siang, ini peristiwa. Setiap peristiwa itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ciptaannya tadi, bumi, langit, gunung, awan, virus, nyamuk dan lain-lain, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang liqaumin Yunus yattaqun, orang yang bertakwa. Jadi ada hubungan antara ulul albab dan bertakwa, bahkan lebih erat lagi hubungan itu, lebih dekat kepada kita semua, karena ketakwaan itu Allah dekatkan dengan orang-orang yang as-shaimun dan as-shaimat. Oleh karena itu kita perlu menghadirkan tanda-tanda bahwa memang kita adalah orang-orang yang bertakwa, yang salah satu cirinya bisa menangkap, menghayati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Dan kalau tidak, tentu sangat disayangkan kalau kita lepas dari itu semuanya. Nah, kemudian para ulama pun memberikan banyak nasihat kepada kita semua, bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertakwa, yang salah satu cirinya adalah mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mengasah kecerdasan emosional dan spiritualnya. Jadi kita perlu peka gitu ya. Setiap melihat sesuatu itu dengan penghayatan, ada orang sakit kita sedih, itu ke bawah ikut sedih gitu ya. Dan itu bisa otomatis ya, karena kepekaan emosional kita. Ada kan orang melihat orang sakit bahkan parah itu cuek aja ya, senyum-senyum saja ya, dan bahkan menjadi candaan. Ini perlu diasah ya. Juga tentu sebaliknya, ketika melihat orang yang rajin beribadah, luar biasa upayanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kita merenung juga, luar biasa ya, saya pengen seperti dia ya. Kalau kita, ya memang dia kan ustadz ya. Oh dia kan santri, wajarlah. Nah ini perlu diasah. Secara emosi memang perasaan kita melihat yang menyedihkan, kita gampang sedih ya.
Rasulullah kan gampang meneteskan air mata juga. Ya, Rasulullah itu sangat berat melihat orang yang susah. Azizun alaihi ma hanittum harisun alaikum. Ada orang kesusahan tuh bergerak pengen banget membantu. Nah, itu semua masalah rasa dan emosi. Kemudian secara kecerdasan juga perlu dicari, ya, dipelajari, ya. Apa sebab-sebab orang ini kok bisa kuat, ya, karena terdampak virus tapi hanya isolasi mandiri bahkan tidak bergejala. Ya, belajar juga, ya. Sedih iya, didoain iya, tapi belajar kenapa? Sementara yang satu lagi beda banget, ya. Maka kita mendapatkan ada orang-orang yang secara keseharian bugar tapi kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga perlu mendalami, mempelajari itu semua, ya. Kalau tadi secara emosi, sekarang secara sebab akibat, kenapa sih? Ya. Dan alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang menjaga hamba-hambanya yang rajin ke masjid, ya. Masya Allah, ya. Itu juga tanda kebesaran Allah, ya. Betapa banyak orang-orang yang mungkin tidak lelah, ya, tidak jenuh juga ketika di masjid. Namun kadang-kadang memang kondisinya banyak saudara-saudari kita yang masjidnya sudah rapat banget, ya, dan seterusnya. Tapi Allah jaga, kita akhirnya nggak mendengar klaster masjid. Alhamdulillah, itu juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua upaya mengapanya, sebab akibat, hukum alam kita kaji, kita pelajari, tetap saja tidak semua teori itu berlaku. Ini juga sisi lain dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap bukan berarti kemudian kita mengabaikan, ya. Itu di sana juga dempet-dempetan tapi nggak apa-apa misalnya, ya, tidak juga. Nah, dua-duanya adalah secara emosi kita asah dan secara teori juga kita asah. Kemudian yang kedua adalah berjuang untuk istiqomah, ya, dalam kecerdasan. Ya, jadi kecerdasan spiritual maupun emosional. Karena tadi dengan perjalanan waktu seringkali orang itu lelah dan jenuh dalam segala hal, ya, tidak hanya masalah virus ini, ya. Kita istiqomah untuk murojaah, ya. Kalau sedang banyak temannya sebagai santri mungkin, ya, ringan gitu, ya. Atau di lingkungan ada banyak orang menghafal Quran, itu mudah, ringan. Tetapi kalau kemudian teman-teman yang sekarang menjadi santri nanti pulang ke daerah masing-masing, ya, di sana muridnya banyak, itu, ya, punya usaha lagi, bisa istiqomah, ya, untuk menjaga kebesaran Allah, tanda-tanda Al-Quran yang salah satu tanda kebesaran Allah, ya, ini menjadi luar biasa. Tapi butuh perjuangan untuk itu. Sama kita mengikuti prokes itu juga butuh perjuangan ternyata, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga yang disebutkan bahkan ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita terus bisa menangkap tanda-tanda yang dekat yang selalu kita lihat maupun tanda-tanda yang butuh penghayatan perenungan tadi, adalah yang ketiga, dekat dengan orang-orang yang memang juga cerdas secara sama emosional dan spiritual. Jadi orang yang peka, kita bergaul dengan mereka, itu akan menular kepada kita. Orang yang selalu mengikuti kaidah, aturan ataupun hukum alam sebab akibat juga akan membuat kita mengikutinya, ya. Dan ini menjadi kunci ketiga agar kita bisa terus menangkap tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hadirin-hadirat sekalian, manfaat. Nah, ini manfaat ketika kita memang selalu la ayatil liqaumi yattaqun, mengambil hikmah dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada banyak manfaat yang bisa kita petik. Yang pertama adalah, ya, bisa insya Allah mengantarkan kita kepada husnul khotimah, ya. Bagaimana bisa terjadi, ya? Tentu sederhana rumusnya, ya, kalau kita terus setiap ada kejadian, ada peristiwa, ya, ada ciptaan Allah, kita menghayati dan memuji Allah, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat kita semakin dekat dengan Yang Maha Pencipta. Maka kita melihat ada orang yang karena melihat tanda-tanda itu, ya, tadinya penjahat, kemudian bertobat, ya, bahkan menjadi seorang ustadz yang mencerahkan masyarakat. Sering kita mendengar itu. Kenapa? Karena sama, bisa menangkap tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, banyak ilmuwan yang masuk Islam.
tentu kita sudah bisa membaca sendiri. Banyak tokoh-tokoh yang tadinya memusuhi Islam kemudian menjadi mendukung sejak zaman sahabat sampai sekarang itu banyak. Kemudian juga kita sering mengenal istilah artis yang hijrah, gitu ya. Kenapa? Karena mereka bisa menghayati tanda-tanda tadi. Sementara ya, yang seperti itu ternyata sedikit. Ya. Orang yang penjahat sampai meninggal tetap jahat lebih banyak lagi. Ya, para ilmuwan yang kekeh dalam kesombongan ilmunya, teorinya, gitu ya, banyak juga. Ya. Mengakui kebenaran ajaran Rasulullah dan lain-lain, tapi nggak mau ikut, gitu ya. Banyak, gitu ya. Atau juga ya artis-artis bahkan yang sangat paham. Ya, ada alumni pesantren, gitu ya, bisa ngomong bahasa Arab, gitu ya. Nah, tetapi semakin lama semakin meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang tidak semua bisa menghayati tanda kebesaran Allah. Ini kalau syuruk itu kan lebih 15 menit kan ya, setelah bunyi ya. Sedikit lagi ya, mohon izin ya. Sebaliknya, kalau orang tidak menangkap tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu dalam bahaya. Ya. Kita pun kemudian melihat banyak ya tokoh-tokoh yang menjual ya integritas intelektualnya. Ya, Masya Allah, seorang profesor gitu kan ahli sebetulnya, tapi kemudian yang nalar sederhana itu nggak bisa menerima omongannya, tindakannya dan lain sebagainya. Banyak ya, karena ilmu yang mestinya mengantarkan kepada takut kepada Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, kalau tidak diiringi penghayatan justru akan melahirkan kesombongan. Ya, dengan kesombongannya itu menolak kebenaran dengan argumen-argumen yang diciptakan. Ya, maka banyak sekali itu terjadi ya, tokoh yang menjual ketokohan intelektualnya karena tentu ada sebab-sebabnya, ya jabatan, ya fasilitas dan lain sebagainya. Itu ada. Kemudian juga ada para ulama yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan menjual mushaf ya, tapi menjual pendapatnya, dalil para ilmuwan, dalil ulama yang lurus, yang benar-benar ikhlas karena Allah dan faham masalah dipatahkan oleh ulama lain dengan mencari-cari dalilnya. Itu tanda-tanda mencari atau menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada. Kemudian ya, banyak pula orang yang ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, sedekahnya, ke tanah sucinya dan lain sebagainya, namun maksiatnya tidak kalah dengan yang lainnya. Ya. Kenapa? Juga tidak bisa menangkap bahkan tanda kebesaran Allah di tempat suci yang sampai sekarang masih banyak bisa disaksikan, ya, air zam-zamnya dan lain-lain itu yang dia nikmati, tetap tidak bisa mengantarkan untuk bertakwa. La'alakum liqaumi yattaqunnya nggak nyambung. Nah, karena itu semua, maka yang paling mengkhawatirkan dan mengerikan adalah orang yang tidak menangkap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tokoh, ilmuwan, ya, bahkan ulama tadi bisa mengantarkannya menjerumuskan dalam su'ul khotimah. Dan itu juga banyak ya. Dan ini mungkin hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir ya barangkali yang perlu kita garis bawahi bahwa menghayati tanda kebesaran Allah itu ciri orang yang bertakwa, la'alakum tattaqun, cirinya diantaranya itu ya, kemudian akan mengantarkan kepada husnul khotimah. Dan sebaliknya ketika ini ditinggalkan sangat berbahaya, karena ilmu sebagai ulama yang punya dalil-dalil luar biasa itu bisa ditinggalkan begitu saja. Para pakar juga meninggalkan intelektualnya ya, dan lain sebagainya. Maka yang paling mengerikan adalah ketika su'ul khotimah. Ayat berikutnya 7, 8, 9 juga masih tentang tanda kebesaran Allah. Wal jibala autada, gunung sebagai pasak penyeimbang bumi ini supaya tidak goncang. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, berpasang-pasangan ya. Wa ja'alna naumakum subata, tidur yang mengembalikan stamina kita. Kita paham banget kemarin tidur 7 jam sehari, banyak istirahat. Kenapa? Itu butuh untuk antibodi stamina kita dan seterusnya. Semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa kita baca
sampai beberapa ayat berikutnya dalam surah An-Naba ini. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya antarkan, nanti kita kalau membaca surah An-Naba dalam sholat maupun di luar sholat, itu kembali menguatkan kita, kepekaan kita. Ini semua adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.